kita akan mempelajari tentang pelajaran Al-Quran. Pada bab berperilaku adil dan jujur. Nah, pada berperilaku adil dan jujur, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi ini. Siswa mampu mengamalkan sikap adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kalian ada yang pernah mendengar? Enggak mendengar. Kalian ada yang tahu sikap adil itu apa? Sikap jujur itu apa? Oke, kita di sini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari adil dan jujur. Pengertian adil dulu. Pengertian adil itu tidak memihak dan selalu mendukung kebenaran serta bertindak dengan wajar tanpa sewenang-wenang. Jadi sikap adil itu kita tidak memihak salah satu orang, kita tidak pilih kasih. Sikap adil juga selalu mendukung kita untuk mendorong kebenaran. Terus jika kalau misalkan kita mau berperilaku adil itu kita tidak seenaknya kita sendiri, tidak sewenang-wenangnya kita sendiri. Kayak misalkan kita ada kelompok, ada 2 kelompok, kita 2 orang. Yang satunya orang pintar, yang satunya biasa aja. Nah, waktu pembagian materi itu, yang anak pintar itu dikasih materi yang banyak, sedangkan yang anak biasa itu cuma dikasih kesimpulannya. Maka itu nggak adil. Berarti dia si pintar itu, si A itu. Nah, jadi kalau kayak gitu materinya itu dibagi sama rata, kita belajar bareng. Kalau misalkan si B kesulitan, baru si A membantu. Jadi itu sama-sama berperilaku adil. Nah, kalau berperilaku adil itu tidak hanya kepada teman saja, tapi kepada siapapun yang kita jumpai. Kalau misalkan kita berperilaku adil kepada orang tua, itu gimana berarti? Baik. Kalau ya baik, berperilaku adil kepada orang tua itu contohnya gimana? Berperilaku adil kepada orang tua, kita juga harus mematuhi, kita harus taat, menghormati kedua orang tua. Kalau misalkan kan ada biasanya anak cewek biasanya dekatnya sama bapaknya. Jadi kalau misalkan disuruh bapaknya apa-apa disuruh langsung jawab, langsung manut. Tapi kalau disuruh ibunya yang sering marahi, padahal itu buat kebaikan diri sendiri, dianya nggak manut. Nanti ngomong kayak gitu kan, sama aja kita dikasih manut sama bapak, manut sama ibu. Itu juga nggak boleh ya. Terus masuki pengertian dari jujur. Jujur itu sifat yang berkaitan dengan hati yang tulus, sifat yang berkaitan dengan hati nurani, sifat yang tidak curang dalam hal apapun. Jadi ketika kita bilang jujur, berarti kita berani menyatakan kebenaran, kita berani mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi, atau enggak kita memberikan informasi sesuai dengan kenyataan. Nah, itu jujur. Jadi jujur itu keselarasan antara apa yang kita katakan dan antara apa yang kita perbuat, kita lakukan. Terus kenapa sih jujur itu berkaitan dengan hati nurani tadi, berkaitan dengan hati yang tulus. Karena hati nurani itu tidak bisa berbohong. Hati nurani itu selalu mendukung kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau walaupun kadang kita berbohong untuk kadang kita berbohong untuk mencari keamanan pada diri kita sendiri, itu juga lama-lama suatu saat akan terbongkar, akan ketahuan. Jadi nggak baik. Terus yang kedua itu ada
Nah, jadi yang kedua itu ada pentingnya perilaku jujur dan adil. Yang pertama itu ada bisa membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan seperti apa? Perilaku jujur dan adil itu harus kita terapkan ke dalam kehidupannya kita sehari-hari. Perilaku jujur itu sangat penting untuk karena untuk orang lain itu percaya terhadap diri kita. Jadi kalau kita misalkan sering berbohong, sering berkata bohong, itu akan orang lain itu tidak mempercayai apa yang kita ucapkan. Jadi perilaku jujur itu bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Terus yang kedua itu ada yang kedua itu ada lingkungan yang mendukung. Nah, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh kepada karakter kita, kepada perilaku kita. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang sering bersifat adil, yang sering bersifat jujur, berkata jujur, itu dengan sendirinya kita akan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan mencontoh apa yang kita lihat. Misalkan ada orang tua atau bahkan guru di sekolah yang berperilaku jujur kepada siswanya atau berperilaku adil kepada siswanya, dengan sendirinya kita juga akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu ada contoh. Contoh adil dan contoh-contoh adil dan jujur. Yang pertama ada contoh adil. Ada yang mau bercerita nggak contoh adil yang pernah kalian perilaku adil yang pernah kalian lakuin kepada siapapun itu? Ada yang mau cerita? Nah, kalau contoh adil itu misalkan contoh adil di rumah. Kalau di rumah itu di dalam keluarga itu kan ada banyak ya anggotanya. Kalau misalkan kita dibagi tugas masing-masing, misalkan Mbak itu jatahnya nyuci piring, terus si Adi itu yang ringan-ringan kayak membuang sampah, beres-beres kamar, atau nyapu, terus si ibu memasak dan bapaknya bekerja. Nah, kalau kayak gitu kan udah terbagi tuh siapa-siapanya tugas-tugas rumah. Kalau kayak gitu berarti ada tanggung jawab dari diri kita. Oh, aku harus menyelesaikan tugas ini, tugasnya aku kayak gini. Nah, kalau misalkan kita nggak adil, kita nggak dibagi rata, kamu ini ya, semua diserahkan ke Mbak, ke anak pertama. Kan kayak gitu kan capek Mbaknya. Padahal ada adik yang bisa membantu hal-hal ringan. Nah, kalau kayak gitu ujung-ujungnya nanti malah dibiar. Terus dibiar tuh Miriam, apa sih dia kayak gitu. Terus ada contoh adil di sekolah. Misalkan guru itu memberi nilai. Biasanya itu guru kan ada yang suka tuh siswanya yang aktif, siswanya yang pintar, atau bukan siswanya yang suka aktif dalam pelajaran kayak gitu. Jadinya gurunya memberikan nilai A, padahal ada siswa B yang juga sama-sama aktifnya, juga sama-sama pintarnya, tapi cenderung diem. Jadinya kan itu kayak dia memberi nilainya. Terus ada contoh jujur. Contoh jujur itu berperilaku jujur. Contoh berperilaku jujur itu misalkan kita menemukan dompet di jalan.
kalian kehilangan dompet, malah kalian diambil dompetnya, malah kalian ngurus SIM lah, ngurus KTP lah, ngurus ini itu malah lebih repot. Terus makanya kita harus mengembalikan, itu contoh berperilaku jujur. Kalau contoh berkata jujur itu misalkan gimana ya? Tidak berbohong. Misalkan biasanya cewek nih si A tanya sama si B, aku pakai baju hitam, terus bajunya itu cocok enggak gitu, terus kurang cocok soalnya kan hitam, mendingan warna coklat aja deh kayak gitu, kasih saran, kasih omongan yang baik. Kalau misalkan kita sebenarnya malah nyaranin bagus itu, apalagi kalau bawahnya hitam sebenarnya kalau si A nya beneran ini ngejalanin kayak gitu kan yang malu kan si A, berarti sama aja enggak segala jujur. Nah terus di sini ibu ada Berapa Bu? apa ya? Ada puzzle. Ini kan ada 5 puzzle. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ibu tunjuk satu anak, terus anak itu masang puzzle, terus tunjuk temannya sampai 5 anak. Paham ya? Coba ibu ke Mbak Ulfa dulu. Yang mana Mbak? Yang puzzle pertama yang mana? Oke, diambil. Nah, nusuk. Nggak salah ya, yuk. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Kita masuk. Nyambung jujur adalah apa? Selanjutnya, tunjuk Mas. Tunjuk. Semuanya Bu. Yang benar. Mas Fahmi, orang ini ganteng. Ini Mas, masih Mas. Oh iya. Awas Bu. Mana? Gak bisa berburu. Oh ya. Ini Bu. Nah, jadi Maju. Nah, jadi kayak gini ya. Jujur dan adil adalah sifat penting yang menunjukkan keselarasan apa antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jujur adalah selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa berbohong. Adil adalah memperlakukan semua orang sama dan memberikan hak kepada yang berhak. Kedua perilaku ini membantu hubungan yang baik dan kepercayaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.